Selamat datang di rangkuman materi kelas 5 tema 8 subtema 1 muatan pelajaran IPS yang ada di pembelajaran 3 tentang jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris arti pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau yang disebut dengan penanaman dengan media air atau vertikultur, yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal, maka disebut dengan vertikultur. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakkan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya, bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Jenis usaha sumber daya alam yang digunakan, hasil usaha dan manfaat. Diperhatikan tabel berikut. 1. Kebun sayur, tanah pekarangan, bayam, tomat, kacang panjang, bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Beternak. Jenis usaha beternak, sumber daya alam yang digunakan hewan, hasil usaha, daging, dan susu. Manfaatnya bahan pangan dan untuk dijual. Tambak udang, sumber daya alam yang digunakan hewan, hasil usaha udang, bahan pangan dan untuk dijual. Selanjutnya petani sawah, lahan digunakan. Sumber daya alam yang digunakan lahan sawah, hasil usaha gabah dan beras. Manfaat yang diperoleh bahan pangan pokok dan untuk dijual. Selanjutnya menebang hutan. Sumber daya alam yang digunakan hutan, hasil usaha berbagai jenis kayu, manfaat sebagai bahan bangunan dan mebel. Identifikasilah kebutuhan dalam keluargamu yang memanfaatkan hasil dari usaha bidang agraris. Contohnya nasi, hasil usaha yang dimanfaatkan pertanian padi. Kedua, sayur, hasil usaha yang dimanfaatkan perkebunan sayur. Ikan, perikanan, hasil yang diusahakan, hasil usaha yang dimanfaatkan perikanan. Kemudian ayam,
hasil usaha yang dimanfaatkan yaitu peternakan ayam. Selanjutnya, jenis kebutuhan susu, hasil usaha yang dimanfaatkan peternakan sapi. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama adalah perindustrian. Kedua, perdagangan. Yang ketiga adalah jasa. Kita lanjut ke perindustrian. Perindustrian atau industri adalah kegiatan memproses atau mengolah bahan barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sekali lagi, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada juga industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan ada industri kecil. Perbedaan industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Sedangkan contoh industri kecil yaitu perajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan perajin keramik. Ini adalah perbandingan perajin mebel dan industri mobil. Lanjut, perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen, meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Diperhatikan tabel berikut mapping map atau peta pikiran berikut jenis usaha masyarakat Indonesia, perindustrian, perdagangan, dan jasa.
Pengertian perindustrian yaitu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-cirinya menggunakan sarana dan peralatan. Kemudian mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Selanjutnya menggunakan tenaga kerja. Sedangkan perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya adalah mempunyai tempat penyimpanan barang dari produsen sebelum dijual ke konsumen. Kemudian mengemas barang dagangan dengan baik dan menyediakan kemudahan layanan konsumen. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-cirinya adalah mengutamakan layanan yang kepada utamakan layanan yang kepada layanan yang baik. Terus diperhatikan peta pikiran jenis usaha masyarakat Indonesia. Perindustrian. Pengertian perindustrian adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-cirinya menggunakan sarana dan peralatan. Kemudian mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi, menggunakan tenaga kerja. Selanjutnya perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya mempunyai tempat penyimpanan barang dari produsen sebelum dijual ke konsumen. Kemudian mengemas barang dagangan dengan baik. Selanjutnya menyediakan kemudahan layanan konsumen. Pengertian jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau ke konsumen. Ciri-cirinya adalah mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Selanjutnya menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Dan ciri berikutnya adalah tidak menghasilkan barang. Selanjutnya dilihat tabel berikut. Contoh Edo, usaha keluarga dan manfaat, jasa pelayanan kesehatan. Selanjutnya jasa pengacara, manfaat pelayanan hukum. Selanjutnya jasa guru, pelayanan pendidikan. Kemudian jasa bengkel, pelayanan transportasi. Selanjutnya jasa tukang cukur, pelayanan potong rambut. Selanjutnya pedagang, misalnya pedagang makanan. Pelayanannya, manfaatnya adalah menghasilkan makanan untuk dikonsumsi. Contoh pedagang pakaian, pakaian dapat dipakai atau dijual kembali. Selanjutnya pedagang sembako, manfaat bahan-bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya industri perajin mebel, manfaatnya menghasilkan barang jadi. Dan
Selanjutnya, industri usaha tempe menghasilkan produk tempe. Diperhatikan kembali tabel berikut. Bersama orang tuamu, identifikasikan jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitarmu, produk yang dihasilkan dan manfaatnya. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Contoh salon, produk yang dihasilkan, jenis potong rambut, manfaat meningkatkan penampilan. Selanjutnya, warung, produk yang dihasilkan menjual kebutuhan sehari-hari. Manfaatnya mempermudah masyarakat untuk memenuhi atau membeli kebutuhannya. Selanjutnya, laundry, produk yang dihasilkan pencucian dan setrika pakaian. Manfaatnya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sibuk. Sekian dan terima kasih.